Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Pemirsa Radio Realita yang dirahmati Allah, khususnya kaum muslimin, selamat menunaikan, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho serta inayah. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang saya sampaikan adalah memahami Al-Quran. Al-Quran sangat erat kaitannya dengan Ramadan, karena Al-Quran itu diturunkan 17 Ramadan. Pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW 17 Ramadan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang terpelihara dari Allah, sebagaimana yang dijanjikan Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada beliau Nabi Muhammad SAW, dan kami jualah yang akan memeliharanya. Al-Quran dipelihara oleh Allah dari tabdil, taghyir atau tahrif. Al-Quran itu satu-satunya kitab Allah yang berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mendapatkan jaminan oleh Allah atas keautentikannya, atas keasliannya. Al-Quran adalah Quran wahyu Allah yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia, untuk keselamatan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad 114 surah, 6.666 ayat, 30 juz, semuanya asli dari Allah Ta'ala. Itu artinya pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad surat Al-Alaq, di mana di situ malaikat Jibril memaksa Nabi Muhammad agar membacanya. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Akan tapi Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, saya tidak dapat membaca. Itu artinya bahwa Al-Quran bukan hasil renungan Rasulullah, juga bukan hasil daripada pemikiran Rasulullah atau karya Rasulullah. Al-Quran asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami Al-Quran itu tidak terlepas dari asbabun nuzul, karena Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Melihat dari datangnya Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran, dengan begitu maka pemahaman kita lebih mendekati kebenaran. Pemahaman kita lebih mendekati terhadap apa yang dikehendaki Allah. Karena di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat mutasyabihat, terdapat ayat-ayat muhkamat, juga terdapat ayat-ayat am, khas, nasih, dan mansuh. Maka dari itu kita terlebih dahulu, sebelum kita memahami Al-Quran, mengenal apa itu madaniyah, apa itu
Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah yaitu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Apakah itu turunnya sewaktu Rasulullah ada di Madinah atau ada di luar Makkah? Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, menurut pendapat yang lebih masyhur adalah ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah. Adapun ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah hijrah, baik pada tahun Hudaybiyah atau Amul Fathi, penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Di situ juga ayat turun kepada Rasulullah. Selama Rasulullah setelah turunnya ayat setelah Rasulullah berada di Madinah, menurut pendapat yang lebih masyhur adalah ayat Madaniyah. Maka dari itu ulama-ulama kita senantiasa atau terus-menerus untuk mempelajari disiplin ilmu keislaman agar kita lebih mendekati pemahaman kita kepada Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an banyak lafaz-lafaz yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Kita perlu memahami nahu, kita perlu memahami sorof, kita perlu memahami balaghah, kita perlu memahami ma'ani, kita perlu juga memahami mabadi dan lain-lainnya. Karena dengan begitu maka pemahaman kita insya Allah lebih mendekati kebenaran, dan salafuna kita, pendahulu kita, ulama-ulama kita selalu atau tidak terlepas cara memahami Al-Quran dari ilmu-ilmu tersebut. Karena Al-Quran adalah kitab suci, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi semesta alam, dan Al-Quran tidak akan dirubah sampai hari kiamat. Andaikan ada orang meragukan terhadap Al-Quran, tentunya manusia mampu untuk membuat yang sepadan dengan Al-Quran, sebagaimana yang ditentang oleh Allah Ta'ala dalam kitab Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, silahkan kalian wahai orang Arab, wahai umat manusia, membuat satu surah pun yang sepadan dengan Al-Quran. Akan tetapi mereka sudah tidak mampu. Sebelum Al-Quran turun, orang-orang jahiliyah selalu berlomba-lomba dalam membuat syair-syair Arab, puisi-puisi Arab. Akan tetapi setelah datangnya Al-Quran, justru puisi-puisi yang dianggap hebat digantungkan di Ka'bah tidak dapat mengalahkan keistimewaan uslub-uslub Al-Quran, kefasihan Al-Quran. Maka dari itu tanda bahwa Al-Quran itu bukan karya Nabi Muhammad, itu tanda bahwa Quran itu bukan hasil pemikiran Rasul Nabi Muhammad, akan tetapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala juga menceritakan bahwa fa'illam taf'alu, jika kalian dahulu pada abad 14 abad yang lalu sudah tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan pernah mampu untuk membuat sepadan Al-Quran, maka takutlah kalian, fattaqun nar allati waquduhan nas, takutlah kalian wahai umat manusia terhadap siksa Allah, siksa adab neraka. Karena waquduhan nas, bahan bakar api neraka adalah manusia dan berhala-berhala yang disembah oleh manusia pada zaman dahulu. Maka dari itu sebagai penekanan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dijaga oleh Allah ya, dan dipelihara oleh Allah keotentikannya, keasliannya sampai hari ini, sampai hari kiamat. Maka
perlu kita ketahui bahwa di dalam memahami Al-Quran itu banyak disiplin-disiplin ilmu yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Karena di saat sekarang ini, di masa sekarang ini, banyak sebagian orang itu belum memahami Al-Quran, belum memahami nahwu sorof, belum memahami mantik, belum memahami balaghah, sudah berani menafsirkan Al-Quran, berani berdalih kepada Al-Quran. Ulama-ulama kita tidak berani untuk langsung mengambil Al-Quran. Mereka selalu menyandarkan pendapat-pendapat kepada para ulama, karena para ulama terdahululah yang paham tentang maksud Al-Quran. Mereka lebih mumpuni dalam memahami Al-Quran, sedangkan di era kita bukan jebolan pesantren pun berani untuk memahami Al-Quran. Ini kekeliruan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man fassaral Qur'an bita'wilihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, tanpa disandarkan kepada ulama, tanpa punya penyandaran terhadap ilmu-ilmu disiplin yang sudah diakui oleh para ulama kita, salafus saleh kita, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan ambil tempatmu di dalam neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang berani memahami Al-Quran tanpa mempelajari syarat-syarat untuk mampu mempelajari Al-Quran. Di dalam kitab Al-Itqan, karya dari Al-Imam Jalaluddin Asyuti, dijelaskan secara rinci. Terkadang ada ayat yang diturunkan di waktu malam, ada ayat yang diturunkan ketika Rasulullah dalam keadaan tidur, ada ayat yang diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah di dalam perjalanan musafir. Banyak mereka para ulama membahas, sehingga cara menempati hukum, cara menempati maksud Al-Quran mereka tahu. Sedangkan sekarang ini banyak orang yang sembrono cara memahami Al-Quran, sehingga ada sebagian orang memahami menafsir Al-Quran di luar pemahaman salafun saleh, para ulama-ulama terdahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran dengan cara meminta penerangan atau fatwa atau penjelasan dari para ulama kita. Karena inilah salah satu cara agar kita tidak salah memahami Al-Quran, agar kita tidak salah menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah, satu-satunya yang dipelihara oleh Allah. Al-Quran, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Nuzilal Quran ala sab'ati ahrufin." Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Ada yang menafsirin, ada 7 bahasa. Karena dalam Al-Quran juga ada bahasa dengan menggunakan bahasa Quraisy, menggunakan bahasa Hudayt, menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Maka dari itu akan mengerucutkan banyak-banyak qiraah, akan mengerucutkan banyak-banyak ulama, banyak-banyak pemahaman ulama yang berbeda. Kalaupun berbeda, tetap di dalam ranah pemahaman salafun saleh, ulama-ulama kita terdahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mempelajari Al-Quran, pemahaman Al-Quran, paling tidak kita mengamalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, cara baca yang benar, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Ini tuntutan Al-Quran agar Al-Quran menjadi petunjuk bagi semesta alam, agar Al-Quran dapat diaplikasikan atau dibumikan atau dipraktekkan ajaran-ajarannya. Kita mengaku bahwa kitab kita adalah Al-Quran, tapi kita tidak pernah baca Al-Quran. Kita mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab kita,
Tapi kita tidak pernah memahami Al-Quran, tidak pernah berusaha untuk belajar Al-Quran. Kita mengakui bahwa Al-Quran adalah pedoman kita, tapi mereka tidak, perilaku kita tidak sama seperti apa yang diperintahkan Al-Quran. Ajaran Al-Quran adalah ajaran yang sangat indah, yang sangat relevan, yang sangat diterima oleh kodrat manusia. Hanya saja sebagian orang yang bisa dikatakan gagal pemahaman atau tidak paham sama sekali sehingga memaknai Al-Quran dimaknain secara tidak benar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang Yahudi yang meniru Al-Quran, yang meniru membuat Al-Quran, akan tetapi jauh dari pemahamannya, jauh dari kemukjizatnya Al-Quran, tidak sama sekali. Dia Musailamah Al-Kadzdzab namanya. Dia membuat uslub Al-Quran yang meniru surat Al-Fil. Di situ Musailamah Al-Kadzdzab Al-Fil meniru surat Al-Fil. Di situ Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtum tawil wa lahu zail. Sini ini yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab, seorang Yahudi. Gajah. Apakah gajah itu? Tahukah kamu apa itu gajah? Apa maksudnya? Semua manusia kalaupun tidak diberitahu tetap tahu apa itu gajah. Dia punya belalai dan dia punya ekor yang panjang. Semuanya kalaupun tidak diberitahu manusia tahu. Nah ini, kalau Al-Quran ketika memberitahu, manusia yang tidak pernah tahu. Seperti contohnya Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Manusia ketika itu tidak tahu. Manusia ketika turunnya Al-Quran tidak tahu, karena kejadian itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Ada seorang raja dari Yaman itu datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, karena dia membuat gereja atau membuat tempat ibadah di Yaman agar manusia melakukan haji atau melakukan ibadah ke Yaman. Tapi ternyata gagal, sedangkan dia menghabiskan dana sebanyak-banyaknya. Maka raja itu, Raja Habasyah namanya, raja apa itu siapa namanya saya lupa. Raja itu datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Ta'ala bercerita bahwa dahulu kala ada seorang raja datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, akan tetapi oleh Allah Ta'ala di stop atau digagalkan rencananya tersebut, sehingga Allah Ta'ala menurunkan burung-burung ababil untuk menghancurkan tentara-tentara raja tersebut. Lah, berbeda sekali dengan apa yang diceritakan atau yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzdzab, karena kejadian itu tidak diketahui oleh banyak orang. Kalau gajah, kalaupun tidak diberitahu, semuanya tahu orang, semuanya. Itu perbedaannya. Dan jauh, jangan jauh. Api dari panggangnya, jauh api dari panggangnya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, isi dan redaksinya. Beda dengan hadis. Kalau hadis diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu redaksi dari Nabi Muhammad, isi dari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya Al-Quran dan hadis. Kedua-duanya sama wahyu, karena Nabi Muhammad tidak berdawuh, tidak berkata, tidak bersabda yang keluar dari hawa nafsunya. Akan tetapi Nabi Muhammad bersabda, berdawuh semata-mata wahyu dari Allah, sebagaimana yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata dari hawa nafsu, tidak berfirman, tidak bersabda dari hawa nafsu, akan tetapi Nabi Muhammad
akan tetapi Nabi Muhammad bersabda berdasarkan wahyu. Ini perbedaan. Al-Quran sampai hari ini, dari zaman dulu Al-Quran masih belum pernah mengalahkan, masih belum pernah karya-karya atau syair-syair Arab untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Demikian juga pada hari ini, ajaran-ajaran Al-Quran di era sekarang ini, di era modernisasi ini, di era teknologi yang sangat berkembang ini, ajaran Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan teori ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya. Maka Al-Quran selalu flex atau selalu relevan sampai hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dirahmati dan diberikan ampunan dan ridho, dan mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita selalu senantiasa berada di ridhonya Allah, berada di naungannya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kecintaan terhadap Al-Quran, sehingga kita suka mencintai Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, cinta mentadabburi atau memahami Al-Quran. Sekiranya sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallah wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.